Hubungan spiritual Islami dengan kesehatan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menghadapi tekanan, kecemasan, dan ketakutan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dunia modern menawarkan berbagai solusi, dari terapi psikologis, pengobatan medis, hingga teknik relaksasi. Namun, salah satu sumber ketenangan yang seringkali dilupakan adalah kekuatan spiritual, khususnya dalam ajaran Islam. Spiritualitas Islam bukan hanya sebatas ibadah formal seperti salat dan puasa, melainkan juga mencakup hubungan yang dalam antara manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Dalam Islam, kesehatan mental tidak terpisah dari kesehatan spiritual. Islam menawarkan pedoman hidup yang menyentuh seluruh aspek, termasuk bagaimana menjaga dan memperkuat kesehatan jiwa. Video ini akan membahas secara mendalam bagaimana ajaran-ajaran spiritual dalam Islam berperan besar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental umat muslim. 1. Pemahaman dasar. Apa itu kesehatan mental dan spiritualitas Islam? Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan batin di mana seseorang mampu menyadari potensinya, mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Orang dengan kesehatan mental yang baik akan merasa damai, stabil secara emosi, serta mampu berpikir dan bertindak dengan seimbang. Gangguan kesehatan mental bisa berupa depresi, kecemasan berlebihan, stres berkepanjangan, gangguan panik, dan perasaan putus asa atau ingin mengakhiri hidup. Apa itu spiritualitas dalam Islam? Spiritualitas dalam Islam adalah kedekatan hati kepada Allah SWT melalui pengamalan iman, ibadah, dan akhlak mulia. Ini bukan hanya sekadar menjalankan rukun Islam, tetapi juga hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan kelak. 2. Spiritualitas Islam sebagai landasan ketenangan batin. Tauhid, menyadari keberadaan dan keesaan Allah. Tauhid atau keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, memberi fondasi kokoh dalam menghadapi hidup. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah akan merasa lebih tenang karena ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Contoh dalam Al-Qur'an dan Apostan, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Qiyas At-Talaq, ayat 3. Rasa yakin kepada Allah ini mengurangi kecemasan, karena manusia tidak merasa sendiri atau terlantar dalam hidupnya. Doa, sarana curhat kepada Allah. Dalam Islam, doa bukan hanya permintaan, tapi juga sarana mengeluarkan unek-unek hati kepada Allah. Ini setara dengan bentuk terapi, karena kita melepaskan beban kepada Sang Pencipta. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Qiyas Ghafir, ayat 60. Melalui doa, seseorang merasa lebih lega dan tidak menanggung beban sendirian. Salat, meditasi spiritual yang teratur. Salat 5 waktu memberikan jeda bagi pikiran yang sibuk dan hati yang gelisah. Salat membuat kita berhenti sejenak, merenung, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang salat di awal waktu dan melakukannya secara teratur cenderung lebih tenang, disiplin, dan optimis. 3. Zikir dan istighfar sebagai terapi jiwa. Zikir menenangkan hati. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir, baik secara lisan maupun batin, terbukti memberikan efek relaksasi pada sistem saraf. Dengan berzikir, detak jantung menjadi stabil, pikiran menjadi damai, dan emosi lebih terkendali. Istighfar, melepaskan dosa dan beban psikologis. Perasaan bersalah yang berlebihan bisa menghancurkan kesehatan mental. Istighfar memohon ampunan memberikan ruang bagi penyembuhan batin. Seseorang yang merasa dirinya telah dimaafkan oleh Allah akan lebih mudah bangkit dan tidak terjebak dalam rasa bersalah. 4. Tawakal dan sabar, obat kecemasan dan depresi. Tawakal, percaya bahwa Allah mengatur segalanya. Dalam kehidupan, banyak hal terjadi di luar kendali kita. Rasa khawatir dan takut bisa tumbuh besar. Tapi ajaran Islam mengajarkan tawakal, yakni menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Tawakal menumbuhkan rasa percaya, mencegah overthinking, dan memperkuat mental. Sabar, kunci ketahanan emosional. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang bersabar.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Orang yang sabar tidak mudah putus asa. Dalam psikologi modern, kesabaran adalah bentuk kecerdasan, emotional resilience, yang sangat penting untuk kesehatan mental. 5. Menjaga hubungan sosial dalam Islam, mencegah kesepian dan depresi. Silaturahmi, obat kesepian. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi, berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan komunitas memberikan dukungan emosional yang penting. Kesepian adalah faktor risiko utama dalam gangguan mental. Silaturahmi mengatasinya. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang menenangkan. Rasa memiliki komunitas dan dukungan sosial sangat penting dalam kesehatan mental. Islam membentuk ikatan ukhuwah atau persaudaraan yang kuat di antara umatnya. Ini menumbuhkan rasa aman dan diterima. 6. Konsep reda dan syukur, membangun mental yang bahagia. Reda, menerima takdir dengan lapang dada. Islam mengajarkan kita untuk menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas. Reda bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima hasil setelah berusaha maksimal. Konsep ini mencegah stres akibat ambisi yang tak tercapai atau kegagalan. Syukur, menumbuhkan rasa bahagia. Syukur membuat kita fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki, bukan yang belum tercapai. Ini meningkatkan hormon serotonin dan dopamin, dua zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa bahagia. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. 7. Puasa dan pengendalian diri membentuk kesehatan mental yang kuat. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari keinginan sesaat, termasuk amarah, nafsu, dan ucapan buruk. Ini memperkuat kontrol emosi. Menurut psikologi, orang yang mampu mengendalikan impuls dan emosi cenderung lebih stabil secara mental. 8. Kisah para nabi inspirasi mental yang tangguh. Dalam Al-Quran dan Apostitik Komaan, kisah-kisah para nabi bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi juga inspirasi mental. Nabi Ayub sabar dalam ujian sakit. Nabi Yusuf tetap tabah meski difitnah dan dipenjara. Nabi Muhammad SAW terus berjuang meski dikaji dan dihina. Meneladani kisah-kisah ini membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup. 9. Menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha duniawi dan persiapan akhirat. Ketidakseimbangan, seperti terlalu mengejar dunia atau terlalu takut akhirat, bisa mengganggu kesehatan mental. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Ini menandakan pentingnya menjaga hak-hak diri sendiri dan orang lain secara proporsional. 10. Islam dan kesehatan mental sebagai satu kesatuan. Spiritualitas dalam Islam bukan sesuatu yang terpisah dari kesehatan mental. Justru, ajaran-ajaran Islam sangat kaya akan prinsip yang mendukung stabilitas mental dan emosional. Dari salat, zikir, sabar, tawakal, hingga silaturahmi dan syukur. Semua adalah bentuk terapi ilahi yang bisa menenangkan jiwa dan menyehatkan batin. Islam menawarkan pendekatan holistik, menyentuh akal, hati, dan tindakan. Dengan memperkuat spiritualitas Islami, kita bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membangun mental yang tangguh, hati yang tenang, dan jiwa yang bahagia.